Wah, malah opik semua. Katanya mau mulai ayo. Ya, udah diikut ini bang. Oh, udah. Ayo Bang Sindo mungkin bisa mulai. Saya sampean. Tuh. Udah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua, mahasiswa baru angkatan 2003-2004. Saya di sini mewakili angkatan kita lah. Jadi kami mau share pengalaman dulu nih. Kenapa kita buat dua grup itu, ada ada nugas sama grup desainer ya. Satunya supaya nugas itu jadi ada info-info, nanti adminnya itu ngasih segala macam info tentang perkuliahan seperti tugas atau apa, jadi tidak terganggu. Misalnya kita mau berdebat di situ, uh, istilahnya nggak langsung ketutup lah, jadi yang teman-teman yang nggak hadir atau nggak datang perkuliahan online-nya bisa tahu nanti tugasnya apa di situ. Terus yang satunya itu grup desainer. Nah, kalau kita mau keresahan hati kita mau dicurahkan di situ, mau curhat, mau bercandaan di situ nggak apa-apa. Pengalaman kita tahun lalu itu kita tidak ada yang mengarahkan seperti kami gini. Jadi bingung mau kemana nih, kuliah online apa mau ngapain gitu kan. Terus kayak kocar kacir gitu loh, kayak nggak ada yang istilahnya apa ya, nggak ada yang membimbing lah. Makanya banyak dari antara kami tuh keluar, istilahnya mundur teratur lah gitu, keluar dari perkuliahan, padahal sayang sekali udah bayar uang kan, uang masuknya dan lain-lain gitu. Terus apalagi ya, mungkin Mas Ridwan bisa menambahkan. Halo Mas Ridwan. Iya Bang. Nah, jadi mungkin untuk sesi perkuliahan di semester 1 ini dikarenakan memang masih pada baru semua mungkin ya mayoritas pada baru semua, mahasiswa baru namanya mahasiswa baru kan, mungkin ada yang bisa dipertanyakan misalnya mengenai perkuliahan apa, tugas-tugasnya apa aja atau gimana, atau dosennya mungkin yang mau ditanyakan bisa ditanya di grup utama yang desainer ya. Itu grup khusus buat kita para mahasiswa. Nah, nanti ada yang jadi ketua, kan yang ketua sudah ada, kan ada Kak Ica ya. Nah, lalu tadi siapa ya yang jadi sekretaris? Boleh dibantu Bang Gani? Tadi yang ditunjuk sama Bang, Oh ya, saya bang. tambahan dikit lagi, boleh nggak? Tadi yang saya ngomongin. Jadi misalnya kita beberapa kali pertemuan gitu ya, dosennya ada yang istilahnya jelek nih buat jelasin tentang mata kuliahnya. Nah, itu kita bisa minta petisi untuk ganti dosennya, bisa ya. Selama benar-benar ini ya, benar-benar dosen itu kayak istilahnya kasarannya bego lah untuk jelasin gitu. Karena tahun kemarin itu ada yang diganti di pertengahan kuliahan. Jadi ya kita harus kompak lah, istilahnya misalnya, oh dosen ini ternyata kurang bagus nih untuk jelasin mata kuliah ini. Jadi ya kita harus yang online ini bisa mendapatkan istilahnya dosen yang terbaik. Itu sekian dulu lah. Lanjutkan Wan. ya jadi kita sudah bayar kuliah ya. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan pembelajaran yang maksimal gitu. Jadi kalau misalnya dosen yang dalam penyampaian mungkin bagi kita kurang, nah, mungkin bisa kita sampaikan ke pihak akademik gitu misalnya. Kita laporkan misal, ya kasarnya dilaporin gitu kan. Ini dosen nggak pernah ngajar betul nih gitu. Nah, soalnya kita Iya, udah bayar. laporin ke Bulga. Hmm, Bisa jadi tuh. bisa dilaporin ya. Dengan TV ya. Soalnya Iya, jadi dosen kalau paling misalnya kita glowing.
Aduh, katanya kemungkinan enggak sih. Soalnya dari dosen, kebanyakan kita dosen itu Pak Sam semua. Nah, sedangkan Pak Sam ini dosen yang interaktif. Jadi beliau The best ya kalau Pak. the best lah. Kalau dianggap dosen pasti dia ngasih maksimal gitu. Bahkan kemarin dia bilang kalau kalian kuliah, mending kuliah dilama-lamain biar dapat semuanya gitu. Kalau kuliah bisa sampai Bangkit 4 3 4 5 tahun, kalau bisa 5 tahun gitu. Iya, iya, biar matang bahkan pernah katanya gitu. satu, satu kali dia ngajar dalam keadaan di infus loh. Ngajar online lagi di infus. Ya Oh, pas kita semester berapa tuh ada dia kedua. yang saya lagi di infus nih. Oh, itu di spill timpusnya. Ya, ya, Iya. jadi maksimal Sambil sekali ya ngajar Pak dosen. Bahkan sampai pernah nge-zoom di ini ya, di kafe bang ya. yang di kafe. Oh, beliau sampai nge-zoom di kafe, pinjam colokan di situ, sampai diusir juga. Itu dia, jadi saking maksimalnya beliau Pak Sam. Kalau Pak Sam aman sih insya Allah. Cuman mungkin dari Pak Sam, dia banyak ditugas. Nah, jadi kemungkinan agar para mahasiswa ketika ada tugas dikerjakan maksimal. Soalnya kok beliau sensitifnya tugas nih. Ada tugas yang nggak ngerjain, sensitifnya dinilai nanti. Hmm. Nah, kalau masalah Jadi nilai nanti kalau tugas misalnya sih tinggi tuh. Ya, silakan bang. teman-teman misalnya ada keluhan gitu larinya ke ini ya, Bang. Ke desainer ya, grup desainer ya. Jadi kita bisa curhat di situ, kekurangan dosennya apa, terus nanti kita buat petisi misalnya kita nggak suka sama dosen ini, tapi bukan dari fisik atau apa ya, kita cara pembelajarannya aja yang kita kritisi. Jadi kita bikin petisi untuk mengganti dosen ini sebelum mata kuliahnya berakhir gitu. Soalnya kayak dulu ada Pak siapa ya, jadi kuliah cuman ngasih link YouTube suruh nonton selesai. Nah, itu Pak bahaya tuh kalau Istijar, yang kayak gitu-gitu. Hah? Pak Istijar, Bukan Pak Istijar Pak Heri. Pak ini Pak Heri. Nah, Pak Heri ya. Pak Heri ada Pak Nanda yang dia orangnya gugupan dan dia cara ngomongnya tuh apa ya, bisa dibilang kita Kaku. nggak bakal ngerti lah. Bukan kaku, kalau kaku itu masih bisa ya kita ngerti. Cuman dia cara penyampaian bahasanya tuh aneh lah. Orang bilang teman-teman kita bilang itu kemarin tuh ke kelas. Jadi yang misalnya teman-teman yang nggak ngerti atau apa tentang perkuliahan online ini bisa tanya di grup desainer ya. Jangan kalau yang satunya untuk tugas aja lah pokoknya. Jadi cuman mohon maaf kalau yang dinugas itu khusus yang bisa upload atau komen cuman adminnya aja, supaya nggak ribet, nggak ketutup lah yang dari info-info dari Mbak Ica atau Mas Ridwan atau saya. Saya ini kebetulan mahasiswa transfer, jadi tinggal mungkin kuliah saya tinggal setahun lagi lah di sini. Jadi cuman sebenarnya bantu Mas Ridwan nih. Oke lah. Lanjut. Ya, jadi itu untuk permasalahan perkuliahan di grup ya. Untuk grup sama dosen. Nah, untuk sekarang nih mungkin kita teknisinya di alur matkul. Misalnya nirmana, gambar teknik, apa tuh lagi? Tipografi, proses kreatif, akidah sama Pancasila ya. Mungkin ada beberapa juga yang mengambil metodologi penciptaan desain. Itu aja paling ya matkul-matkulnya ya. Nah, ntar mungkin tuh per mata kuliah ntar mungkin bisa kita bahas, kita kulik satu-satu di grup gitu. Mungkin dari Monsindo boleh menambahkan. Ya kalau misalnya
butuh sharing ya mungkin saya bisa ngasih yang ini aja lah, maksudnya pengetahuan saya aja lah. Misal ada kekurangannya bisa tanya ke dosennya langsung ya. Soalnya saya juga udah lama sih. Terus beda kurang update yang tentang di cafe yang sekarang ya. Kayak misal kayak proses kreatif tuh saya nggak ada dulu di D3. Tapi kalau Nirmana gambar teknik ada, yang istilahnya yang secara teknikal itu ada lah. Jadi misalnya mau petunjuk atau saran ya bisa aja ntar sharing di grup desainer. Nanti saya kasih clue lah. Tapi kalau mau lebih jelas ya tanya langsung sama dosennya. Saya cuma mengarahkan aja lah istilahnya. Itu. Terus proses kreatif nggak ada. Proses kreatif bukan semester pertama ya? Nggak ada, Bang. Ada tuh. Di yang saya nggak ada. Oh gitu. Nggak ngambil matkul. Berapa SKS? Kalian berapa SKS? 18? 21, Kak. Oh 21. 21 harusnya ada sih. Oh. Ini seharusnya ada loh. Masa nggak ada proses kreatif? Ya mungkin udah ini kali ya, dicampur sama metodologi itu kali ya. Nggak, beda kok, beda. Apa? Kan aku ambil dua-duanya Beda, tadi kan. Ini ada ya komputer grafis. Oh alah. Komputer Oh, grafis lain. itu semester Kan? 3. Lain kan? Aduh. Iya, Makanya kemarin kan tahun itu tulisnya juga lain. Semester pertama itu. Tapi yang ada pelajaran pokoknya kayak Nirmana sama Iya. Nirmana gambar teknik. Oh gitu ya, lain kan benar. Tahun Ntar kita yang komputer grafis, kemarin. yang komputer grafis bisa Gimana? di-share ini apa? Link grupnya mungkin. Ntar buat Oh, di iya. share ke Oh, terus Dekati Jaya. ada yang ngerti tentang ini nggak? Maksudnya pergooglean nggak? Misalnya buat nanti tuh biasanya Pak Sam tuh minta semacam ini apa kayak khusus Google Drive khusus untuk mata kuliahnya dia, kumpulnya lewat situ. Udah Atau bikin. itu dari udah bikin ya? Ya udah Oh tadi. ya udah. Oh siap. Kalau itu udah dibikin ya udah, berarti udah siap jalan. Ntar paling tinggal nyiapin file-filenya aja. Terus ada lagi? Ada pertanyaan deh? Ada pertanyaan enggak? Yang belum masih bingung dengan perkuliahan online? Nah gini loh, tadi maksudnya biar semuanya ikut itu biar ada yang mau nanya gitu. Jadi ntar mereka nggak ngejapri kita satu-satu gitu. Kak ini gimana kuliahnya, ini gimana tugasnya. Ya nanya aja di grup boleh. Nah tujuannya game ini juga biar kita nggak terlalu apa nama masanya buta sama kuliah gitu. Karena kan memang sebagian kita kan ada yang sambil kerja juga, ada juga yang bahkan sudah berkeluarga ya kan. Nah jadi untuk menghindari itu yang namanya buta kuliah gitu kan, atau buta mata pelajaran gitu, matkul, kita adain game meet ini biar bisa saling sharing bareng-bareng. Jadi kita saling mengenal satu sama lain gitu. Oh ini orangnya dia sudah berkeluarga, mungkin dia kendalanya apa, mungkin bisa kita bantu. Ini beda kok sama kuliah reguler, beda kok. Kalau reguler mungkin kita masih circle-circlean ya kan, ya nggak sih ya kalau. Iya, kalau tapi kuliah online nih untungnya ya pertama umurnya bisa macam-macam ya, maksudnya tingkatan umurnya beda-beda ya. Kalau kuliah reguler kan kayaknya seumuran semua gitu kan. Terus kedua itu masih dijejelin sama dosen. Maksudnya dijejelin itu kalian lihat ini ya. Kalau di kuliah online ini bener-bener mandiri, kita nyari info
sendiri lah. Termasuk kalau misal mau nanya sama orang reguler, nanya-nanya gitu. Soalnya kan kita nggak ketemu tatap muka langsung ya, misalnya nggak ngerti nih sama dosen, nggak mungkin kita japri terus kan. Jadi harus otomatis kita saling tukar informasi lah. Pelajaran ini kayak gini, pelajaran ini kayak gini gitu. Itu aja sih. Nah, Kalau mau ditanyakan ada lagi nggak apa gitu, misal kendala, misal ada semacam keresahan atau ketakutan kuliah online ini gimana, terus takut nggak lulus atau gimana. Sebenarnya sih lebih enak, ada keuntungan, kekurangan dan kelebihan kuliah online sih. Pertama ya, kalian nggak diawasin pas kuliah itu, nggak diawasin sama dosen. Bahkan kadang bisa pas waktu Google Meet gini kan sambil makan, jongkok, rokokan, atau sambil tiduran. Kalau di perkuliahan kalian tidur di kelas kayaknya agak nggak sopan gitu. Itu aja sih. Oke, ada yang mau meneruskan? Mas Ridwan mungkin mau nambahin. mungkin Bu Ketua mau menyampaikan sesuatu. Ketua kita ya kan. Nggak ada. Mungkin ada yang mau dititipkan, disampaikan gitu kan, di record ya kan, biar yang lainnya tahu gitu. Grup proses kreatif diganti sama apa tadi? Komputer Oh gitu. grafis atau gimana? Atau nambah lagi? Oh jadi gini, Ya, kayak kalau kemarin kan saya memang kayak waktu KRS-an itu tabrakan jamnya di proses kreatif sama yang komputer grafis. Nah, jadi itu saya tanyain ke Pak Sabit itu pihak akademik, kata beliau komputer grafis itu nanti semester 3, jadi diambil yang proses kreatif. Kalau kemarin gitu kata beliau, tapi nggak tahu nih kalau kalian KRS ngambil sendiri apa dipilihin? Diambilin, Kak. Dipilihin Nah, kampus, diambil. Kak. oh sama kayak kita, sama Iya, kayak kita. Apa ya? semester 1 ya. Apa udah jadi ya? Iya. Katanya karena semester 1 jadi nggak ngambil sendiri. Oh, Iya, itu sih kalau kita pertama kemarin gitu kan juga Bang ya, diambilin juga. oh ada Mbak Lia nih. Bisa dijelasin dari awal nggak? Sedikit ceritain masa depan. Jadi tadi kita bahas tentang pergrupan. Grup, ada 2 grup kan kita bikin, ada grup nugas sama grup desainer. Nah, grup desainer itu buat grup kita diskusi ya antar mahasiswa aja, jadi nggak ada dosen di sana, jadi kita bebas mau pakai bahasa apapun, mau mengumpat pun silahkan mungkin ya, tapi jaga sikap lah, masa sama mahasiswa ya masa kayak gitulah. Lalu ada grup satunya itu grup nugas, itu grup fungsinya cuma buat isi-isi info-info tugas. Nah yang isi nanti ntar ada beberapa admin, siapa aja tuh, ketua atau ntar ada sekretarisnya, 2 orang kan sekretarisnya. Nah untuk sekarang sekretaris baru Bang Abdul Ghani, ntar nambah 1 lagi mungkin kita diskusikan di grup nanti itu. Lalu tadi membahas tentang dosen, mungkin dosen kalau sekiranya ada dosen yang kita kurang enak nih dalam penyampaian materi, itu kita bisa melaporin dosennya, nanti akan dari pihak sana, pihak kampus dosennya bakal diganti gitu. Yang penting waktu selama perkuliahan gitu. Untuk masalah dosen mungkin kita masalah cuma di dosennya Pak Sadikin aja kali ya, yang agak killer ya nggak? Halo. Iya. Itu di Pancasila. Killernya kan baru katanya, killernya baru katanya kan. Iya baru katanya, tapi nggak tahu ya terjalan kuliah gimana. Tapi kemarin udah ngasih ini sih, udah ngasih apa namanya,
Oh, hal-hal yang dilarang gitu. Nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Kuliahnya cuman apa namanya, setiap pertemuan ganjil 1, 3, 5. Nah, mungkin itu bisa kita laporin tuh karena tidak konsisten dalam mengajar ya kan. Kalau mau, tapi sebaiknya jangan sih, jangan dulu. kalau misalnya banyak kan nggak masuknya, bisa juga dilaporin tuh dosennya, bisa ganti dosen. Hmm. Oh iya, aku mau sharing sedikit. Jadi kalau perkuliahan online ini usahakan masuk terus. Walaupun misalnya pas pas online-nya kita lagi sibuk lagi di perjalanan naik motor gitu ya. Yang penting absen, jangan lupa. Terus hadir di Zoom meetingnya, di Google meetingnya itu harus ada terus lah. Minimal nggak open cam nggak apa-apa, yang penting hadir. Itu nanti masuk masuk ini juga nanti, masuk penilaian lah, penilaian dosen lah. Terus ya selain itu yang ngumpulin tugas lah, rajin-rajin lah. Kalau misalnya ada yang belum ngumpulin, cepet-cepet ngumpulin. Jangan sampai nanti kalau dosennya udah nutup mata kuliah ini nggak boleh ngumpulin lagi. Nah itu yang bahaya tuh kalau kayak gitu. Jadi harus rajin-rajin lah bertanya sama temen. Terus kalau nggak ngerti ya langsung sama dosennya, atau ya itu udahlah, itu aja lah. Tambahannya mungkin dari Mas Ridwan ada lagi. Ya, jadi intinya kalau perkuliahan online itu, yang kalau kata orang-orang ya, yang penting mah hadir di Zoom. Mau tidur kek, mau apa kek, itu urusan nanti gitu. Yang penting hadir itu udah dapat nilai. Tuh, jadi kalau misalnya lagi jalan lagi ini, terutama sama Pak Sam ya. Kalau Pak Sam tuh enak aja kok. Kita tinggal bilang aja, mohon maaf Pak, belum bisa berinteraksi. Ya, cuma bisa nyimak gitu lagi kerja. Itu mereka memahamin kok sama Pak Sam itu. Cuma mungkin kendalanya Pokoknya di yang penting Pak Sadikin aja. aja sih ya, konfirmasi misalnya kalau dapat halangan lah. Terus Ya. kalau misalnya mau bertanya itu, kalau bisa ya akunnya dijaga, kayak ngucapin assalamualaikum atau apa, mohon maaf Pak gitu. Soalnya masuk juga tuh adab-adab kita tuh, bisa nanti kalau dosen yang nggak suka. Nah kayak ini pengalaman saya nih waktu di pelajaran warganegaraan. Jadi ibunya itu agak killer kan, kalau misalnya mahasiswanya nggak suka gitu, dikasih nilai jelek dia, walaupun dia hadir terus. Itu jadi ya sangat disayangkan lah, misalnya udah hadir terus tapi sikapnya kurang ajar gitu. Kalau saya dulu supaya dapat A, saya puji-puji terus tuh ibunya. Melisa mau nanya apa Mbak? Silakan. Ini kalau soal perizinan itu ada batasnya nggak? Batasannya gimana, maksudnya batasan hari atau gimana? Iya, batasan hari maksudnya kita mau izin. Nah, izinnya tuh ada batasnya nggak buat berapa kalinya gitu? Kalau bisa sih karena online ya, mending ini aja sih, hadir aja sih, misalnya mau aktif apa enggak. Takutnya nanti di ini istilahnya termasuk masuk ke adabnya juga itu loh, penilaian nih. Minimal hadir lah. Misalnya nggak hadir ya jauh-jauh hari sih kasih kabarnya ke ke dosennya langsung, jangan di grup atau gimana gitu, jadi lebih sopan. Itu aja. Kalau batasannya sih, kalau saya sih ya maksimal dua kali lah kalau misalnya mau bolos, jangan lebih dari 2 kali lah. Soalnya online ya, bukan kita kayak kelas reguler gitu. Soalnya kadang dosennya ada yang cepet juga jelasinnya,
Kalau misalnya lebih dari 3, kalau dosen kalau reguler enak aja. Atau misalnya eh, kalau online tuh kan orangnya sibuk semua ya. Kadang kita tanya temen, dibalasnya berapa jam kemudian gitu kan. Jadi nggak cepet-cepet dibales gitu. Nah itu yang saya bilang apa, usahakan masuk terus aja walaupun nggak store wajah lah, minimal kan tahu dengar dikit dari dosennya gitu. Mungkin itu jawaban saya. Kalau jawabannya Mas Ridwan nggak tahu. Iya, kalau saran saya sih mending hadir aja gitu kan. Toh mau ngapa-ngapain nggak apa-apa, kecuali mungkin nggak bisa masuk Zoom itu kan, atau terkendala di jalan, nggak ada jaringan gitu. Mungkin boleh konfirmasi di grup gitu, ngomong ke Pak saya, ke dosennya. Mohon maaf Pak, saya sekarang lagi tengah perjalanan gitu misalnya. Atau nggak naik pesawat gitu misalkan, sebelum landing, sebelum apa sih naik terbang itu ya, pokoknya sebelum terbang itu, eh, tolong konfirmasi dulu ke grup gitu, mohon izin Pak, saya sedang di perjalanan, eh, sekitar beberapa jam ke depan saya mungkin tidak bisa mengikuti perkuliahan gitu, izin aja. Ini kalau misalnya online sih memang hadir itu udah dapat nilai banyak sih, soalnya kan kita nggak ada nilai aktivitas aktif gitu kan, kayak misalnya organisasi apa gimana gitu kan, kita nggak ada nilai di situ kan. Ya, memang karena kelas karyawan ini kebanyakan juga orang-orang yang udah ambil kerja gitu, ataupun nih dia memang fokus kuliah aja, mungkin bisa fokus. Itu aja sih saran. Kalau misalnya mepet izinnya, ya bisa izinnya sebelum kuliahnya, sebelum jamnya gitu, misalnya pas sore. Baik, silakan Bang Abdul. Bang Goni Mau nanya itu Kak, katanya kan ada KKN ya. Oh, kalau KKN kayaknya yang penting udah dapat tipunya dulu, apa, alma maternya bisa di daerahnya masing-masing. Saya sih dapat infonya kayak gitu, nggak harus ke Jakarta atau ke Tangerangnya. Yang penting mata kuliahnya udah selesai semua, yang wajib-wajib. Terus misalnya mau KKN di daerah mana gitu, ya tinggal dilaporin aja. Maksudnya persyaratan KKN-nya dipenuhi dulu lah sebelum KKN. Kan biasanya itu kalau KKN itu kan berkelompok gitu. Nah ini kan kalau online kan orangnya pada jauh-jauh gitu Kak. Oh, kalau pengalaman D3 saya sih, kalau DKV bisa sendiri, tapi nggak tahu ya kalau di kampus ini ya. Ya bagusnya sih tanya langsung sama Bu Liska. Tapi nanti kan kita juga baru semester pertama, udah tanya-tanya KKN ya nanti aja. Masih lama lah, mending kuliah dulu lah. Itu semester berapa sih KKN tuh? Semester 7 ya? 8 ya? 7 8 tuh tugas akhir KN ya, KKN ya. Iya. 7 gitu ya, 8 tugas Kalau akhir. masalah, ya, kalau DKV ini ada 2, ada skripsi. Kalau S1 ya ada skripsi, ada TA. Tapi kalau saran saya sih, kalau misalnya anak DKV ini TA sih, karena karya yang dilihat. Kalau skripsi itu kayak, ya kalau sayang ilmunya lah kalau menurut saya, karena cuma ngasih teori-teori aja ya. Kalau kita TA gitu kan kayak ada selain kenang-kenangan ada portfolio yang bisa kita buat sebelum kita kerja nanti. Siap Kak. Ada lagi? Makasih Kak. Nah, mungkin yang lain bisa bertanya. Itu tadi kalau misalnya kumpul semua kan enak, rame nanti ini.
pada nanya semua. Kalau kumpul cuman bertujuh agak kurang gitu dari 21 orang ya kan. Takutnya nanti dari 20 berkurang jadi 7 ini. Nah, Itu yang kita sebutkan itu di angkatan kita itu. 30 iya loh angkatan kita. 30-an sisa loh. tiga. Lebih banyak daripada angkatan kalian. Nah, sisa tiga. Berkurang jadi 3 orang. Iya. Memang Yang agak sukses tuh lama. angkatan T. Sukses tuh Nah, angkatannya solid banget lah. Makanya kita iya. mumpung masih hangat nih. Makanya kalian kami kumpulin nih supaya nggak kayak dulu, jadi simpang siur, nggak ada info, yang datang yang rajin bisa kasih info ya nanti kan, jadi yang apa yang nggak bisa hadir kan bisa termotivasi untuk kuliah lagi gitu. Ya mungkin Ya, saya di kita pinggir jalan. sering-sering. Nah iya itu tujuannya tadi biar semuanya ikut itu, walaupun nggak apa namanya, walaupun sambil ngapa-ngapain tuh nyimak aja, dengerin aja gitu. Tujuannya gitu aja sih tadi sebenarnya bikin game it. Ya, ntar paling kita sering-sering game it aja biar kita semakin solid ya kan. Terus biar kita untuk tugas-tugas itu nggak terbengkalai lah. Eh, bisa nanya-nanya ini lu udah belum gitu, ini kamu udah belum, gimana nih, gimana bisa saling bertanya gitu. Ini kan sudah mulai ada tugas nih Nirmana nih, nah itu bisa saling Oh, bertanya-tanya. saya mau Mas Depan, saya mau jelasin dulu. Kalian udah pada ngerti nggak fungsi e-study sama e-learning? E-study sama Siapa apa tuh? satu lagi? Portal mahasiswa. Ngerti nggak? Si akad sistem akademik, fungsinya buat apa? Sedikit apa? sih kak. Kalau sistem informasi ini semacam kayak inilah, kalau misalnya kita buat KRS gitu, misalnya info ada lowongan, ada kurikulum manajemen dan lain-lain, ini campuran sama kuliah lain. Kalau sistem informasi akademik misalnya. Terus kalau e-learning itu tempat kita berinteraksi sama dosen. E-study, ini e-study atau e-learning. Jadi misalnya mau ngelihat, kadang dosen itu nge-share ini nge-share mata kuliah di situ, kayak pelajarannya, kayak mata kuliahnya apa aja isinya, yang perlu dipelajari apa aja, terus nanti di-share-nya di situ dalam bentuk PDF biasanya atau PPT di e-learning. Tapi kalau daftar KRS bisa juga dipakai di e-learningnya. Tuh, jadi ada sedikit perbedaan cara penggunaannya. Nah, kalau yang matematik, sistem informasi akademik itu khusus buat kita sendiri sama kampus. Jadi kalau mau lihat ada panduan-panduan TA, KP, di situ semua ada di sistem informasi akademik. Kalau kita mau ngeritik dosennya situ ada, tapi kalau yang di sistem informasi akademik itu cuma pas akhir selesai aja, selesai pembelajaran aja, baru bisa ngomenin dosen. Yang ngomainin dosen itu yang kuesioner itu bang. Iya, yang di e-learning itu, iya ada kuesionernya itu. Itu di Civitas tidak bisa. Kalau bisa dibilang Civitas ini dia aplikasinya lebih umum bang ya. Iya, lebih umum, dia cuman kayak apa sih, yang nggak jarang dipakai lah. Ya dua itu aja sih yang dipakai, e-learning sama sistem informatik.
akademik, si akad, kalau orang bilang di kampus si akad. Satunya kalau iler bau ya nanti ya. Ya bilangnya iler. Enggak study lah. Enaknya apa ini? Study aja ya, study. Kalau e-learning itu kayaknya itu yang gak enak. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya, kalau ngumpulin tugasnya Pak Sam gitu kan, ya online aja, kan nanti dikirim lewat pos atau apa, udah lewat PDF. Biasanya sih formatnya PDF. Jadi misalnya kita gambarnya pakai kertas, tetap pakai kertas, asistensinya, baru nanti dikirimnya lewat di format PDF. Formatnya jangan langsung gambarnya ya, kalau bisa sih ada kayak sampulnya gitu loh. Ada adabnya juga dalam pengumpulan tugasnya. Terus misalnya pelajaran apa dulu, kita harus jelasin secara ini kenapa konsepnya kayak gini. Tapi itu bila perlu aja ya, misalnya cuman Pak Samnya cuman pengen lihat gambarnya aja, ya cukup gambarnya aja. Nggak harus dijelasin prosesnya pakai digital apa manual gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ada yang mau nanya-nanya apa gitu? Kalau untuk semester awal kayaknya sih bukan digital ya, lebih banyak manual, di scan baru dikirim. Kalau udah mata kuliah yang ada apa tuh, komputer grafis, saya nggak ikut soalnya, jangan ngambil. Komputer grafis tuh baru digital. Kalau ya kayak gambar teknik, terus mana tuh manual semua. Halo, sepi nih. Halo Kak. Halo. Kalau udah ya diakhiri aja. Satu Ada lagi yang mau Kak. tanya lagi enggak? Satu lagi Kak. Apa? Kalau di ITB ini DKV-nya itu ke animasi atau ke apa namanya? Oh, luas. Kalau DKV itu luas. Jadi nanti kalau penjurusan ya setelah kamu keluar, kamu misalnya belajar DKV nanti bisa jadi fotografer atau jadi animator. Jadi kalau dilihat mata kuliahnya ya masih general, kamu dapatnya sampai akhir perkuliahan masih general. Tapi nanti pas kita mau terjun ke lapangannya atau TA-nya, nah pas TA-nya itu bisa kamu pilih misalnya ya kamu tentang apa, fotografi, misalnya sukanya fotografi. Kalau saya dulu D3 komik, saya ambil komik. Dan S1 yang di ITB ini rencananya sih kalau nggak animasi ya ini sih komik lagi gitu, bebas. Jadi tergantung mana yang disukai, atau bikin film pun bisa juga. Nanti ada kok mata kuliah apa ya, audiovisual nanti, dan ya audiovisual. Jadi DKV itu lebih luas daripada seni rupa ya. Kayak lukis itu kan tujuannya nanti jadi pelukis kan. Kalau di DKV ini bisa macam-macam, bisa fotografer, bisa animator, bisa desainer, bisa konsep art, bisa apa lagi, digital marketing, macam-macam lah. Jadi sangat beruntung lah. Bahkan kerja di interior bisa juga kalau kalian gambar tekniknya jago ya. Oke, ada lagi? Yang lain mungkin ada yang bertanya.
jadi ini juga bisa loh. Jadi konsep nanti kan konsep desainer itu ilustrasi ya. Saya pernah kerja di game, di perusahaan game itu bikin konsepnya. Jadi kita kayak semacam bikin rancangan flowchart untuk suatu game. Misalnya kita yang bikin ceritanya lah, alur-alur gamenya itu gimana gitu. Nah, jadi ya Storyboard luas gitu di ya. grafik. Ya semacam kayak itu storyboard, tapi kalau storyboardnya di perusahaan game itu lebih ngeri lagi daripada storyboard storyboard untuk film, karena dia satu storyboard itu udah jelasin beberapa flowchart. Misalnya adegan scene pertama ini nanti gimana, terus kalau salah istilahnya gagal dalam stage ini nanti gimana, lanjutnya kemana atau ulangnya kemana gitu. Kayak semacam rancangan bikin game lah. Bercabang gitu Jadi jadi DKV ini luas. DKV ini luas. Bisa kemana aja. Bahkan jadi guru seni rupa juga bisa. Kalau misalnya untuk jadi guru ya. Soalnya saya pertama kali pulang daerah ya jadi guru. Pengalaman jadi guru dulu. Tuh, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin Kak Ica udah kah? Nggak mau nanya lagi? Enggak, Oh. cukup. Ada? Oh, gimana? Di desain di DKV tuh bisa juga loh jadi ini, jadi desainer kuku. Ada teman saya dulu cewek, jadi kukunya dihias-hias gitu. Iya, seriusan. Tapi di luar Nail art negeri. gitu ya? Iya, nail art. Sebutannya nail art. Hmm. Jadi kita dapat dua sisi nih, seni terapan sama seni rupa. Cuman kita lebih, secara pemikiran kita lebih ke seni terapan lah. Nanti kalian belajar sejarah desain. Jadi DKV itu gabungan dari 3 disiplin ilmu: arsitektur, seni rupa, sama satu lagi lupa saya. Satu lagi apa ya? Ya, ntarlah kalian belajarlah itu di sejarah desain. Lupa saya. Jadi sangat beruntung lah kalian masuk di kafe. Itu di matkul Saya apa bilang. Bang? Sosiologi desain kah? Di apa ya, sejarah desain kok nggak salah. Itu ada nggak ya? Semester pertama Nggak kayaknya ada aja. gitu. Apa aja? Kalau yang ganjil Coba saya lihat dulu ya. paling ada English design, sosiologi desain. Atau ya bisa jadi masuk di sosiologi desain Ya mungkin ya. gitu. Ya malum, saya dulu D3-nya angkatan lawan. Aman. Ya, Lebih sama silakan. sih, orang mata hampir lebih 80 saya diterima ininya apa? Maksud nilainya dikonversi. Si masuk ya. Ya silakan Mbak Ica. Iya, Mbak. Itu mau nanya Bang. Ini kalau sosiologi desain tuh maksudnya ke mata kuliah pilihan atau gimana ya? Oh, nanti saya share aja ya yang kotak-kotak yang perlu dipilih. Itu saya kalau dijelasin secara gamblang di sini kayaknya kurang enak lah. Kalian lebih enak nanti saya kasih diagramnya di grup nanti. Jadi mana yang wajib, mana yang enggak. Ada udah dikasih kotaknya sih sama kampus.
Itu pas semester berapa? Yang apanya? Psikologi desain semester lima. Di desain semester 5. Lima. Iya, semester 5. Oh, Aku ngambil sebelumnya saya mau nanya nih. Di sini ada yang pernah kuliah nggak? Selain maksudnya apa baru semua baru kuliah atau Saya gimana? Kak, Pernah kuliah di mana? saya pernah kuliah ya di pondok. Kuliahnya kayak mahat gitu. Oh, Terus keluar oh, kuliah lagi online. Sekarang udah semester 7. Terus kuliah lagi sekarang. oh gitu. Berarti kan udah ngerti ya cara perkuliahan ya. Kalau yang belum belum pernah kuliah, saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi nanti kita mungkin awal-awal ini dikasih langsung ya SKS berapa, misalnya 21 SKS udah dipilihin gitu. Tapi nanti kita di semester berikutnya bisa milih ini, misalnya kita IPK-nya di atas 3 nih, 3,5. Nah, itu bisa nambah SKS. Misalnya yang tadinya kalau misalnya kita nilainya jelek dengan 18 SKS, kita dikasih misalnya 25 gitu. Nah, satu semester tuh biasanya 18 sampai 20. Tapi karena kita bisa dapat karena IPK-nya tinggi kan, misalnya 3, berapa 3,5 ke atas gitu kan. Nah, itu kita bisa ngambil mata kuliah untuk semester, misalnya kita di semester 3 ya, bisa ngambil mata kuliah semester 5, semester 7 bisa diambil. Tapi yang tidak ada syarat, misalnya kayak di kafe tuh ya, di kafe urutan ya 1, 2, 3 itu wajib harus urutan itu. Jadi enak, nah nggak kayak waktu SMA lah. Jadi bisa mempercepat kuliahnya, yang tadinya seharusnya 4 tahun jadi 3,5 ya, karena kita ngambil banyak SKS. Itu pun kalau inilah kasarannya, kalau kita kuat otaknya. Tapi sih namanya seni ya, enak aja, di-enjoyin aja lah, ambil mata kuliah banyak-banyak. Kalau misalnya gagal ya ngulang lagi gitu aja kan. Bayarnya pun tetap sama, kalau mau 18 mau 24 tetap sama kalau online ya. Kalau yang reguler nggak tahu ya. Online tuh dari segi finansial sih menurut saya tuh lebih murah. Nggak ada uang bangunan ya, cuman uang kuliah aja. Itulah keuntungan online sih. Cuman ya jeleknya ya itu, misalnya kadang-kadang nggak hadir, cuman absen aja, terus cuman ngasih PDF selesai. Nah, makanya kita bukan kayak SMA lagi lah dijejelin, kita yang harus aktif kalau di online ini. Oke, ada yang mau tanya lagi? Udah malam nih kayaknya. Sudahi dulu kah, Mas Ridwan? Boleh. Sudah 45 menit, Kak. Ya, mungkin untuk malam ini cukup sekian ya. Ya Bang Goni mungkin boleh diakhiri record ya. Siap.